Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik di Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan ucapan antara salah satu. Jadi salah satu saya akan pimpin. Siapa? Ayo pagi. Oke, yang lain gitu. Jadi dulu. Mantrang Saraswati. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan kehidupan menjadi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk ke materi yang baru dengan judul Atman sebagai sumber hidup. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, di sini ada pertanyaan ya, membuka sebelum kita masuk ke materi. Nah, di sini apa sih yang kalian ketahui tentang Atman atau jiwa? Mungkin ada yang bisa membantu? Mama? Atman itu apa? Roh ya, itu nama lain daripada Atman atau jiwa. Mungkin ada lagi? Atman adalah sumber hidup bagi semua makhluk. Ya, sumber hidup ya, sumber hidup bagi semua makhluk. Nah, kalau kita berbicara tentang sumber hidup, berarti kalau tanpa adanya Atman, makhluk hidup itu bagaimana? Mati. Ya, jadi kalau tanpa adanya Atman, makhluk hidup itu akan mati ya, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bergerak. Ya, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini ada dua tujuan di akhir yang diharapkan bisa kalian capai. Yang pertama itu kalian dapat menjelaskan pengertian dari Atman. Kemudian yang kedua menjelaskan sifat-sifat Atman. Tadi salah satu dari kalian yang bisa menyampaikan makna dari Atman. Nanti ada yang sudah mempelajari lebih dulu materinya. Oke. Bagi yang belum, nanti kita akan lebih jauh kita lihat dari video pembelajaran yang akan Bapak tanyakan. Jadi bisa tolong diperhatikan dengan jelas karena ini berkaitan dengan evaluasi kita di akhir pembelajaran. Nah, tanyakan video.
nitya, artinya kekal abadi. Oke, tadi kita sudah menonton video singkat ya tentang pengertian sifat-sifat Atman. Jadi untuk memperjelas, Bapak jelaskan lagi secara singkatnya. Oke, ini yang pertama itu tentang pengertian Atman. Nah, ini untuk memperjelas saja. Kata Atman itu diambil dari kata an, yang artinya bernapas. Jadi artinya itu napas kehidupan. Sehingga Atman dibilang itu sebagai arti dari percikan atau bagian terkecil dari Brahman yang merasapi semua makhluk hidup yang ada dalam semesta, sehingga itu bisa hidup, ya. Nah, Atman ini pun memiliki nama yang berbeda-beda tergantung dari dia kemana dia itu akan masuk. Misalnya kalau dia masuk ke dalam tubuh manusia, itu disebut dengan jiwa Atman. Atman yang ada dalam tubuh hewan disebut dengan jangkama, dan Atman yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu disebut dengan tawara. Yang kedua, sifat-sifat Atman. Atau pertama seperti penjelasan dari video tadi, apa yang dijelaskan secara singkat, mungkin kalian bisa mengerti. Acobia, ini artinya acobia apa? Tidak tersakiti, ya tidak tersakiti, tidak terlukai oleh senjata. Adahya, apa adahya tadi? Tidak, ya terbakar oleh api. Lebih jauh kita menggali materi kita, memperdalam materi kita pada bagian ini, maka kita akan bagi kelompok. Karena di sini berjumlah 6 orang ya, jadi kita bagi jadi 2 kelompok yang terdiri dari 3 orang ya, seperti yang sudah Bapak dari kemarin yang sudah Bapak bagi, kelompoknya disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Jadi ada 2 kelompok besar. Yang pertama itu terdiri dari Nyoman, kemudian Komang, dan Wira. Kemudian kelompok 2 itu terdiri dari Komang, kemudian Dik, dan juga Lian. Oke, di sini masing-masing kelompok akan membahas masalah yang sama seperti yang dijelaskan tadi. Itu akan membahas masalah yang sama, yaitu pengertian Atman dan sifat-sifat Atman yang saya jelaskan tadi. Kemudian hasil diskusinya ini bisa berupa presentasi ya, berupa PPT seperti yang pernah belajar sebelumnya. Kemudian buat mind map atau peta pikiran, namanya peta pikiran. Atau bisa kalian juga membuat ringkasan tentang pengertian dan sifat Atman secara langsung. Oke, untuk kelompoknya. Giliran nanti dia. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pengertian dari sifat-sifat Atman.
Yodia, yang kedua Adaya, yang ketiga Kaldia, yang keempat Acesia, yang kelima Nitya, yang keenam Sawagata, yang ketujuh Satkanu, yang kedelapan Acala. Sekian presentasi dari kami dari Sarana Santi. Tadi sudah kalian mempresentasikan ya, hasil dari diskusi kalian dengan teman kelompoknya. Jadi sekarang fungsi kita adalah memberikan masukan dan saran ya, dan evaluasi. Ada yang mau memberikan masukan? Teman-temannya? Oke, kalau belum ada, jadi Bapak yang memberikan masukan. Jadi yang pertama untuk kelompok 1, jadi ya masih malu-malu ya. Jadi biasa kalau pertama kali kita menyampaikan presentasi ke depan, ya masih ada rasa grogi, ya, masih ada hal yang perlu nanti ditingkatkan lagi. Kemudian yang untuk kelompok 2 tadi juga masih sama ya. Jadi perlu diasah lagi ya. Walaupun sudah beberapa kali kemarin sempat maju, tapi masih bisa ditingkatkan lagi cara menyampaikan presentasinya. Oke, itu untuk kegiatan kita. Kemudian kita lanjutkan evaluasi singkat kita menggunakan puisi. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya dulu. Oke, kita sesi melaksanakan evaluasi singkat ya. Jadi ya di sini kita berefleksi sebenarnya perasaannya dan terkait dengan kegiatan pelajaran kita kali ini. Ya. Hal baru apa yang didapatkan dari pembelajaran tadi? Kegiatan presentasi, pembelajaran, dengan materi ya. Jadi kita belajar materi yang baru. Apa lagi? Jadi presentasinya tadi dari mana? Dari mana? Iya. Ya, kalian masih ada yang tegang ya. Presentasi tadi. Ya. Apa kesulitannya tadi ketika presentasi dengan pembelajaran tadi? Itu gimana? Apa kesulitannya dari yang depan? Kesulitannya tadi sebenarnya. Ya, malu ya. Ya. Jadi saya ada dirinya teman-teman ya. Oke. Untuk menjadi pembelajaran kita nanti ke depannya bisa kita berlatih lagi, membiasakan diri untuk tampil di depan teman-teman kita. Ya, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Jadi untuk selanjutnya kita akan belajar materi tentang hubungan Adnan dengan studio dan Kusuma Salihin. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini akan kita akhiri dengan mengucapkan